Saya tuh sebenarnya ada ya marahnya, kecewanya ketika saya mewakili Pak Bupati yang kebetulan ada keperluan lainnya untuk membuka acara rakor advokasi dan komitmen perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Garut. Ini adalah agenda yang kami percepat, tapi ternyata urgensi untuk pelaksanaan rakor perlu dipercepat, dan betul baru 2 malam yang lalu ya muncul lagi kasus baru yang sedihnya mencoreng nama baik Kabupaten Garut. Saya tuh sebenarnya ada ya marahnya, kecewanya ketika orang-orang berbondong-bondong memposting ada apa sih di Garut gitu. Kenapa sih Garut lagi rame banget, seakan-akan kita teh jelek banget. Tapi yang saya positifkan dari sana adalah memang hari ini segala sesuatu harus dipicu oleh media sosial. Karena ya menurut saya kesalahan kita pribadi sebagai pemerintah. Kadang-kadang ketika melapor warga tidak mendapat kejelasan yang jelas tentang kasusnya. Pun di kepolisian, di kejaksaan sering ada laporan-laporan seperti itu. Maka dari itu ini juga menjadi cambuk bagi pemerintah dan segala instansi penegak hukum bahwa mari kita rebut kembali kepercayaan masyarakat untuk melapor. Nah, sebenarnya yang punya peran untuk menampung segala laporan itu adalah pemerintah dan aparat penegak hukum. Rapat koordinasi hari ini saya berharap merumuskan sebuah solusi atau langkah konkret untuk meredam adanya kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus melecehkan wanita. Kalau saya boleh cerita, Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi bakal calon, itu sangat-sangat didiskreditkan mengenai kepemimpinan perempuan. Ya, sebagian masih menggunakan ayat Al-Quran, sebagian masih menggunakan asas ketidakpercayaan terhadap perempuan di Kabupaten Garut. Katanya waktu dulu yang saya baca, jadi bupati atau wakil bupati di Garut ini harus berani sama LSM, berani sama ormas, berani sama orang-orang yang katanya keras di Garut. Kalau saya pada prinsipnya, kalau saya nggak salah, kenapa saya takut? Toh ketika menjadi pemimpin di sebuah daerah, segala kesalahan itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, makanya prinsip-prinsip itu yang akhirnya menjadi bahan bakar utama semangat saya untuk memperjuangkan bahwa memimpin itu bukan dilihat dari gender, tapi dilihat dari kebijaksanaan dan kematangan diri. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya berhasil mendapatkan amanah menjadi wakil bupati, istilahnya saya ini berhasil nggak sih memberikan pembuktian bahwa perempuan itu tidak melulu lemah. Perempuan itu punya hak untuk berbicara. Tahu Ibu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Tahu? Itu teh ada konsep rezeki loh di situ. Konsep bahwa rezeki itu sudah ada, sudah ditakar. Kalau ibu-ibu masih hidup, bapak-bapak masih hidup, berarti rezekinya masih ada. Seseorang itu meninggal ketika rezekinya habis. Ketika masih ada, berarti kan tinggal dijemput atau dicari. Setiap langkah kecil kita dengan diniatkan mencari rezeki itu adalah upaya untuk menjemput, dan pasti Allah turunkan. Yang salah itu ketika rezeki ditungguan Bu Putri nggak balas DM terkait dengan tak acan ke daftar di DTKS. Tak eta sanes konsep mencari rezeki eta mah teu paruguh kedah dicari rezeki teh. Wanti ternyata udah lelempangan ka ditu ka dieu, ternyata DTKS-nya masuk. Kan bisa jadi begitu kan? Kemarin ada orang dari Bayongbong yang di Bazar Ramadan waktu itu, dia jalan kaki dari tempatnya, dia Banyuresnya atau Bayongbong, jualan kicimpring. Dia diem di lapak Bazar Ramadan, walaupun gak ada yang beli, dia diem. Dari minggu ketiga Ramadan sampai Lebaran, kita kasih lapak, walaupun dia nggak bawa meja, dia cuma bawa 1 tas ransel dengan bawaannya, dia diem di situ. Tahu nggak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dapat rezeki, penghargaan, walaupun secara bisnis dia tidak jalan, tapi rezekinya muncul dari yang lain dengan nominal yang sama dengan orang-orang yang ribut minta dibebasin PKL di Ahmad Yani. Rezeki kesabaran, itu yang kita nggak paham. Balik lagi ke konsep cicak-cicak di dinding. Lagunya apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicaknya itu adalah kita yang sedang mencari rezeki. Apakah cicaknya diam, merayap? Rezekinya mana? Datang seekor nyamuk. Apa yang dilakukan oleh cicak? Hap,
lalu ditangkap. Itu konsep rezeki udah diajarin dari zaman PAUD dan zaman TK. Baru ngebayangin ya? Itulah yang harus ditanamkan kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita, bahwa kita ini hidup untuk berjuang. Nah itulah ibu bapak, mungkin kalau saya terlalu kemana-mana saya mohon maaf. Yang jelas untuk menyelesaikan satu masalah harus paham analisis kita terhadap sumber-sumber dari masalah tersebut. Sumber daya manusia supaya bisa menghasilkan SDM di Kabupaten Garut yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, menghasilkan ayah-ayah hebat, suami-suami hebat. Hebat tuh tapi bukan berarti kawin-kawin-nya Bapak Ibu. Hebat adalah bisa memimpin keluarganya menuju keluarga yang madani. Tadi di Mats atau himne KB nggak ada disebutin keluarga kaya raya, karena kaya raya bukan tujuan. Tujuannya itu adalah masyarakat keluarga yang tentram, dicukupi, dikembalikan lagi pada konsep rezeki, bahwa konsep rezeki itu bukan berarti harus mendapatkan nominal rupiah yang besar, tapi konsep rezeki itu adalah terus berikhtiar, berupaya mencari rezeki yang halal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat bekerja, selamat bekerja. Mari kita sama-sama merumuskan solusi terbaik. Jangan lupa memikirkan masalah-masalah pengamen dan pengemis. Banyak sekali. Diusir dari Ceplak, muncul di sono, Tarogong, di Pemda, ke desa-desa.